Ya, selamat sore semuanya. Suara saya terdengar? Dengaran, Pak. Oke. Ya, ini saya share screen PowerPoint-nya juga kelihatan ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Halo? Kelihatan, Iya, Pak. kelihatan. Oke. Ya. Seperti biasa, tugas mingguannya diisi dengan format nomor urut absen, NRP, dan apa itu, nama ya. Jadi setiap minggu, mulai minggu kedua sampai minggu ketujuh, sesuai arahan dari Bu Indri, saya akan memberikan tugas keaktifan kecil-kecil, dan itu nanti yang mengisi yang dapat nilai. Evaluasi saya dari minggu yang kedua lalu, masih ada beberapa yang nilainya 0, dan itu tidak bisa nyusul ya, jadi sesuai deadline. Jadi deadline-nya itu kan Kamis ya, jadi Kamis harus sudah masuk. Ya kalau Kamis nggak masuk ya tugasnya ya berarti sudah nggak bisa nyusul lagi, berarti dia kehilangan nilai pada minggu yang bersangkutan. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi setiap minggu nanti sampai minggu ke-7 ya. Kemudian untuk UTS-nya saya merencanakan Anda membuat paper take home dengan topik tertentu terkait retail nanti ya. Nanti saya matangkan dulu bagaimana isinya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi tugasnya setiap minggu jangan lupa dikerjakan di ULS. Anda silakan mengarang singkat satu atau dua paragraf saja tentang topik-topik yang saya berikan. Tidak perlu panjang-panjang karena itu memang poinnya kecil-kecil, tapi menuntut keaktifan Anda selama 6 kali pertemuan mulai minggu kedua sampai minggu ketujuh gitu ya. Kemudian jangan lupa nomor urut absennya dan apa itu di dalam forum diskusi itu Anda bikin folder baru ya. Jadi jangan nge-replay punya teman Anda. Kalau Anda nge-replay punya teman Anda nanti malah ketindih punya teman Anda dan nggak kelihatan, ketinggalan. Dan diusahakan semuanya mengerjakan. Sekali lagi saya masih melihat minggu lalu ada beberapa yang tidak mengerjakan, ya sudah kasep gitu ya, nilainya kosong gitu ya, karena sesuai yang saya janjikan sampai hari Kamis, dan tidak bisa saya berikan perpanjangan karena itu tugas mingguan dan tugasnya cuma kecil aja gitu ya, cuma cuma Anda memberikan pendapat kritis tentang satu kasus atau satu topik yang saya berikan. Ada respon dulu dari teman-teman mahasiswa? Oke, kalau tidak ada, hari ini kita bicara tentang lokasi retail ya. Saudara-saudara, ada satu Pemio yang dipegang oleh orang-orang yang bergerak di bidang properti ya, yaitu bahwa ketika mereka hendak memilih properti, maka ada 3 yang perlu diperhatikan katanya. Nah, 3 itu tahu enggak Anda semua biasanya apa yang mereka ngomong? Ini PEMIO atau apa itu, pegangan konvensional bagi orang yang hendak membeli properti, ya, baik rumah, tanah, apartemen, ruko, ya, apa itu, toko, ya. Nah, 3 itu adalah apa itu kira-kira yang perlu diperhatikan? Lokasi, Pak. Ya, locations, locations, dan location. Ya, lokasi, lokasi, dan lokasi. Jadi 3 itu tiga-tiganya lokasi. Gitu. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya. Sehingga lokasi ini sangat penting dalam pemilihan properti. Dan kalau kita tarik ke dalam dunia bisnis penjualan eceran atau penjualan retail, ya lokasi juga menentukan gitu ya. Lokasi akan menentukan sukses tidaknya retail Anda ya, karena dari situ nanti akan menentukan berapa banyak orang yang berpotensi berkunjung ke toko retail Anda
ya, atau ke pusat perbelanjaan di mana Anda memiliki atau membuka tenan di dalamnya, ya. Karena itu biasanya lokasi-lokasi itu dipilih berdasarkan pada apa itu namanya, nilai strategisnya gitu ya. Biasanya berada di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan. Kita memilih lokasi retail ya di kawasan-kawasan yang kemudian bertumbuh, ya. Tidak harus di tengah kota, tapi kita melihat biasanya dengan memantau perkembangan infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah. Nah, maka nanti pusat-pusat bisnis itu akan mengikuti di situ, di mana infrastruktur retail, infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun belakangan ini, mulai kisaran tahun berapa itu? 2010-an mungkin ya, 2010-an Anda menyaksikan progres yang cukup besar dari pembangunan Jalan Mer Surabaya ya sejak 2010-an. Itu suara siapa ya? Tolong di silent suaranya. Tolong di silent. Oke. Nah, Anda menyaksikan pembangunan yang cukup pesat dari Jalan Mer Surabaya mulai 2010 sampai 2020 ini ya. Nah, akhirnya 2020 ini kita menyaksikan Mer Surabaya itu dia sudah tembus sampai ke Pondok Chandra. Nah, ketika dia sudah tembus sampai Pondok Chandra, Anda bisa melihat pusat-pusat bisnis itu juga tumbuh mengikuti pembangunan jalan yang dibangun oleh Pemkot, pemerintah Kota Surabaya bersama pemerintah pusat. Yaitu Mer itu campur gabungan. Jadi ada tahun-tahun di mana pemerintah pusat yang membangun, kemudian ada Pemkot yang membangun. Nah, kemudian pada pembangunan infrastruktur jalan yang selanjutnya itu adalah di Kota Surabaya ya. Saya ambil contoh di Kota Surabaya adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur dan Jalan Lingkar Luar Barat gitu ya. Yang progresnya lebih kelihatan sementara ini adalah Jalan Lingkar Luar Barat ya. Yang mulai dari flyover Teluk Lamong, Pelabuhan Teluk Lamong, kalau Anda pernah studi visit di sana, sampai Benowo, ya, dari Benowo kemudian masuk ke Citraland Utara, kemudian masuk ke mainlandnya Citraland Selatan, sampai ke Lakat Santri, dan dalam master plan-nya itu akan tembus sampai ke Tol Sumo, dari utara ke selatan. Nah, itu Jalan Lingkar Luar Barat. Ya. Sebagian dari fisik jalan itu sudah mulai terlihat hasilnya. Ya. Flyover Teluk Lamong, dari pelabuhan Teluk Lamong sampai sesudah tol Romo Kalisari sampai ke dekat Jalan Benowo itu sudah 90% selesai. Ya, yang membangun adalah PT Pelindo 3 gitu ya. Pelindo 3 Pelabuhan Indonesia 3 sepanjang 2,4 km. Nah, kemudian setelah itu ada ruas jalan yang kemudian dibangun oleh developer, yaitu di Benowo itu ada Sinarmas Land nantinya, dan kemudian nyambung ke ruas Pemkot, dan nanti akan terus sampai ke Citraland Utara gitu ya. Di Citraland Utara sebagian ruas Lingkar Barat itu sudah tersambung juga, tapi masih putus dengan Citraland Selatan, dan Citraland Selatan sebagian sudah terbangun, tapi kemudian juga ada yang putus di sebelum Lakat Santri. Nah, itu dia akan memicu pusat-pusat pertumbuhan bisnis yang baru ya. Ada pusat perbelanjaan, ada sekolah, ada university yang dibangun di sana dengan proyeksi dengan infrastruktur pembangunan infrastruktur tersebut ya. Begitu pula Jalan Lingkar Luar Timur, walaupun progresnya belum sekelihatan Lingkar Barat ya, tapi sudah banyak juga pusat pertumbuhan di sana ya. Satu perumahan besar seperti Pakuan City itu sudah berdiri di sana, dan ada mall yang besar juga di dalam perumahan itu yang terus diperbesar oleh developernya, yang nanti akan menjadi future Jalan Lingkar Luar Timur gitu ya. Itu mulai dari Kenjeran nanti sampai ke
perbatasan Sidoarjo juga, ya, melewati Wonorejo, Gunung Anyar, dan seterusnya. Nah, Anda bisa melihat di situ ketika infrastruktur itu dibangun, maka pusat-pusat bisnis dan pusat pertumbuhan akan mengikuti di situ, ya, sehingga penting lokasi itu di situ. Ya, ini beberapa menit lagi akan nanti kalau putus kita nyambung lagi seperti kemarin. Ya, ini dikatakan lokasi yang paling penting, ya, ketika kita hendak membangun satu pusat retail atau lokasi bisnis, gitu ya. Terkait dengan perkembangan kawasan-kawasan pinggiran itu tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga di Jakarta, ya. Anda lihat kawasan pinggiran Jakarta itu juga berkembang dengan pesat, ya, mulai dari Bekasi. Yang paling kelihatan itu Tangerang, ya. Tangerang itu di dalamnya ada Serpong. Kalau Anda masuk ke kawasan BSD City, Bintaro Jaya, Alam Sutra, Summarecon Serpong, itu semuanya ada di Serpong. Anda bisa melihat perkembangan kawasan pinggiran itu juga sangat dahsyat, gitu ya. Bahkan pusat-pusat retail yang eksklusif hanya ada di Indonesia itu banyak yang mangkal atau bercokol di Serpong, ya. Misalnya IKEA Alam Sutra, gitu ya. IKEA Alam Sutra itu ada di Serpong, gitu ya. Kemudian ada beberapa retail seperti Lulu Hypermarket itu yang dari Dubai itu ada di BSD di Serpong juga, gitu ya. Dan beberapa yang lain, ya. Bahkan pusat BSD itu punya pusat retail yang besar sekali yang bentuknya big box yang mereka beri nama Cubic, ya. Jadi kumpulan dari retail-retail yang punya stand-alone store yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan kapasitas bangunan yang besar, berdiri sendiri-sendiri, ya, tapi di dalam satu kompleks yang sangat besar, ya. Jadi ibaratnya dia itu ada ada macam-macam, gitu ya. Coba saya browsingkan aja sebentar, ya. Ya, kelihatan, ya. Nah, ini Cubic BSD City, ya. Cuma internetnya lambat, ya, munculnya enggak cepat, ya. Nah, ini Cubic BSD City, ya. Ada apa aja di sini? Nah, ini. Nah, ini konsepnya black box, big box, gitu ya. Big box, Cubic BSD City, ya. Ada macam-macam di sini, ya. Dan mereka berdiri store yang stand alone. Ini yang saya bilang Lulu Hypermarket yang dari Dubai itu, ya, ada di sini juga, ya. Dan spot station dan macam-macam, gitu ya. Coba kita buka satu. Nah, ini. Jadi dia konsepnya big store gitu, stand alone, tapi dia dalam satu kompleks. Jadi tokonya itu berdiri sendiri-sendiri, ya. Tokonya itu berdiri sendiri-sendiri. Beda dengan pusat perbelanjaan yang mall yang dia berada dalam satu gedung. Nah, ini gedungnya sendiri-sendiri, tapi dalam bentuk satu kompleks, dan masing-masing ini tenannya adalah istilahnya itu anchor tenant, ya, anchor tenant yang membangun bangunannya dalam skala yang besar masing-masing. Ya, itu contoh bagaimana Serpong itu berkembang sedemikian pesat walaupun lokasinya berada di kawasan pinggiran. Jadi
lokasi itu diterjemahkan lebih lanjut, bukan hanya lagi di pusat kota, tapi bisa juga ke pinggir, tapi memiliki aksesibilitas pertumbuhan kawasan yang tinggi, aksesibilitas akses kawasannya pertumbuhannya tinggi, dan kemudian juga